Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan yang menyapa kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang boleh kami rasakan dan kami syukuri saat ini. Dan biarlah dalam rasa syukur kami kepada Tuhan, kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang mengajari kami, yang menuntun kami di dalam segala keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Keluaran 32 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Sekali lagi, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Keluaran 32 ini secara singkat ingin saya sampaikan bahwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai, orang Israel kembali kepada masa lalunya. Apa itu masa lalunya? Yaitu mereka kembali membuat suatu patung lembu emas, lalu menari-nari di bawah patung itu dan menyembah patung itu. Mereka melupakan Tuhan yang telah menuntun, menemani, bahkan memberikan kehidupan di dalam perjalanannya. Sehingga Musa melihat itu, ketika masuk ke pintu gerbang turun dari Gunung Sinai, dia langsung memutuskan, mengultimatum untuk dapat mengambil sikap, di mana siapa yang berpihak kepada Tuhan, marilah datanglah kepadaku. Dan yang datang hanya kaum Lewi. Saudara kasih, apa yang menarik dari hal ini yaitu bagaimana kedatangan kaum Lewi untuk bersama-sama dengan Musa, di mana kita diingatkan melalui firman Tuhan saat ini, ketika seluruh umat Israel dari 12 suku, 11 suku menyembah patung lembu emas, hanya satu suku yang kembali kepada Tuhan, yaitu kaum Lewi, untuk menyembah Tuhan. Yang menarik dari sini, rupanya ketika seluruh orang, seluruh sekitar sudah lari, sudah menyembah Allah lain, ternyata kaum Lewi masih mengingat Tuhan. Sehingga dia berpaling dari ketidaksadarannya, sehingga Allah memberkatinya dan menjadi iman bagi umatnya sampai sekarang. Saudara, apa firman Tuhan ini? Yaitu kita diingatkan yang pertama adalah berani tampil beda. Di mana ketika seluruh orang membiasakan hal-hal yang kurang baik, kita diingatkan melalui kaum Lewi, datanglah kepada Tuhan,
jangan engkau melakukannya serupa dengan orang-orang sekitarmu. Sehingga kita diingatkan, berani tampil beda berarti berani berbuat, berani berkata-kata, bahkan berani mengambil keputusan, walaupun keputusan-keputusan di sekitar kita itu sudah menjadi suatu keputusan yang biasa, tetapi ketika menjadi keputusan yang benar, kita harus berani memutuskannya. Yang kedua, dengan tindakan kaum Lewi ini berarti kita diingatkan, walaupun banyak mayoritas yang melakukan suatu hal yang menurut dia baik, tapi ketika Tuhan mengatakan tidak, kita yang minoritas berani untuk bersuara, berani untuk bertindak, bahkan mengambil suatu hal yang bertentangan dengan mayoritas. Artinya, walaupun suara itu banyak mengingatkan kita untuk melakukan suatu hal, tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak, walaupun kita hanya seorang diri, walaupun kita hanya kelompok kecil, tapi kita berani mengambil langkah yang benar. Hal itu juga yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang umum banyaknya harus mengikuti aturan yang sudah berlaku, tetapi ketika itu salah, kita berani mengatakan tidak. Baik itu di kehidupan pekerjaan kita, baik itu di kehidupan sehari kita, bahkan pergaulan kita. Sehingga benar apa yang dikatakan orang bahwa berani tampil beda bukan berarti berbeda mengenai fisik, tapi berbeda untuk suatu hal yang baik dan yang benar. Oleh sebab itu biarlah Tuhan memampukan kita untuk berani tampil beda seperti kaum Lewi yang berani untuk datang kepada Tuhan ketika saudara-saudaranya sebelah suku masih berpaut kepada patung lembu emas. Marilah kita menjadi orang-orang yang tampil beda di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Allah menyertai, memberkati kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami Tuhan boleh tampil beda dengan sesama kami yang mungkin menurut mereka menjadi kebenaran bagi mereka. Tetapi ketika Tuhan menyatakan menjadi hal yang salah, kami boleh berani meninggalkan apa yang menurut mereka benar, tapi menurut Tuhan itu menjadi kesalahan. Sehingga kami boleh mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan yang kami alami, di tengah-tengah minoritas kami, sehingga boleh kami menerima penguatan bahkan berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami dimampukan seperti kaum Lewi yang berani mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga boleh diberkati Tuhan sampai saat ini menjadi iman bagi kami menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan persembahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.